hormati segenap pengurus PPC Ilmu Pontianak Barat beserta jajarannya, dan yang menghormati segenap pengurus ranting NU Pontianak Barat, yang saya hormati Muslimat NU Pontianak Barat, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, hari kita panjatkan puja dan puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan jasmania maupun rohaninya. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada kekasih Allah yang tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak yang saya hormati, barusan kita bersama-sama mengawali Lailatul Istimewa dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita selalu basah lisan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para sahabatnya dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam kamu berselawat, memberikan penghormatan, memberikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama-sama kalimat salawat ketika Nabi Allah Adam alaihissalam melaksanakan pernikahannya, maharnya bacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Jumat khatib diwajibkan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak baca salawat, khutbahnya enggak sah. Ini maka penting bacaan ketika kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang selalu bahasa lisannya banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kehidupannya di dunia ini tenang, ya, tenang, adem, apalagi nanti di yaumil qiyamah, karena dia selalu bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat tadi orang baca salawat, ya, dengan nada-nada yang lemah lembut. Itu kalau orang yang mengatakan salawat cepat jazbahnya, asik hatinya. Ya. Orang tarekat 5.000 kali dia zikir, ya, untuk jazbah itu payah. Orang tarekat 5.000 kali untuk jazbah. Tapi kalau orang salawat, ya,
disebutkan nama nabinya, wah begini hatinya. Nah, gitu. Berarti hatinya connect kepada Rasulullah SAW. Sangat rugi seseorang apabila dibacakan salawat, hatinya tidak ada jazba, tidak ada rasa rindu kepada Rasulullah, tidak ada rasa nikmat. Ini rugi orang. Rugi. Mengapa rugi? Karena dia tidak ditawajjuh oleh Rasulullah SAW. Makanya orang yang selalu berselawat, bergerak saja dia berselawat, ya, bergerak saja dia berselawat, masya Allah. Kalau kita lihat sejarah tentang selawat, ya, saya punya guru Habib Abdul Rahman Mahmud Al-Yamani, ya, yang bikin jadwal sholat kepada masa. Beliau kalau sakit demam itu panggil Abdul Habib sama Pak Ismail ke rumah. Apa beliau lakukan? Mukul dapur, ya, beliau baca selawat. Sudah keluar keringat, baru dia selesai. Dan pukulan dapur taat ini bukan sekarang permainan wali-wali Allah, bukan sekarang. Makanya kata beliau banyak baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga dijadikan darinya nur baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah sendiri Ia ingin dikenali, diciptakannya nur Nabi, dengan nur itu jadilah alam ini, termasuk kita Asia. Ya. Ketika Nabi dengan sahabatnya, sahabat itu Jabir namanya, ia menerangkan asal kejadiannya dari nur Nabi yang mulia. Jadi kita Bapak Ibu asalnya dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah suruh kita banyak syukur. Jika nanti kita mati meninggalkan alam dunia itu husnul khotimah. Karena kita kenal kita ini dari nurnya Rasulullah SAW. Ketika masuk kubur, jasad kita masuk dalam kubur sudah dijemput oleh Allah. Dikumpulkannya kita dengan para kekasih-kekasihnya. Kenapa? Kita tahu asal kita dari nur. Kita pandang diri kita nur. Zahiriyah saja ini jasad, tapi hakikatnya jasad ini yang dari 4 anasan, angin, api, air, tanah, hakikatnya semua dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita nanti meninggal, jasad kita dikuburkan, semua jasad kita kembali menjadi nur baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari ketika kita berselawat, kita memandang diri kita bahwasanya kita dari nur baginda Nabi Muhammad SAW, dan mesrakan diri kita ini dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah
Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga mudah lisan kita untuk membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal satu hari ini 100 kali Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu selawat pendek saja. Ya. Cuman ketika dia berselawat, dia korek kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pasang bisa baca ucap selawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hatinya tidak korek kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda. Jadi dia hatinya dulu konek dengan Rasulullah. Jika kita mau beribadah, konek dulu hati kita kepada Allah. Maka kita tidak lepas. Ya. Ketika orang baca selawat, hati kita konek kepada Rasulullah SAW, sehingga bisa dia punya qalbi hatinya, sehingga kanan ke kiri nikmatnya. Ya. Cuman apa dikatakan guru-guru kita, kalau kita nggak bisa menahan jazbahnya itu, gigit bibirnya. Karena nikmatnya itu dia membaca meninggalkan selawat sampai nggak bisa gigit bibirnya, supaya orang nggak tahu dia itu jazbah. Bahkan kalau nggak tahan gigit bibirnya, bahkan nggak bisa. Akhirnya dilepaskan. Allah. Nah, itu ya. Ibaratnya orang makan itu puas, iman. Makanya mudah-mudahan hati kita juga merasakan ketika nama baginda Nabi Muhammad SAW, hati kita merasakan nikmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita kembali di majlisnya mulia ini. Ya, kita dalam keadaan selamat dan diberikan rumah tangga kita cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kita baca salawat, Allah ampunkan dosa-dosa. Dengan kita baca salawat, Allah luaskan rezeki kita. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca salawat, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dan Allah angkat segala penyakit kita. Sekiranya ini yang dapat saya sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kehilafan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu kita komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.